kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, sebagaimana lirik lagu pujian yang kami senandungkan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami selalu rindu ya Tuhan, merindukan Engkau adalah tempat kami berteduh, di mana hati kami selalu diberikan ketenangan dan pikiran kami juga terus diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami melihat hari-hari yang baru juga dengan hati yang baru dan pikiran yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan tetap menjadi pusat dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang selalu mengaruniakan semangat yang baru kepada setiap anggota tubuh Kristus, untuk terus kami Tuhan dicelikan mata rohani kami oleh kebenaran firman-Mu, menjadikan kami kuat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan menjadi kebenaran bagi kami, sehingga kami boleh tetap yakin bahwa pikiran dan hati kami disinari oleh kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin saudara-saudara, perekaman video khotbah minggu kita itu oleh karena jaringan yang sangat buruk, tidak bisa terdengar dengan baik dan tidak bisa terekam seluruhnya. Ya saudara-saudara, mungkin untuk hari-hari berikutnya atau di hari Minggu yang akan datang, kita akan kembali melanjutkan tema yang sama, ya, yaitu bagaimana hidup kita tercukupi, merasa cukup dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Barangkali perlu kita dalami Bapak Ibu Saudara, karena itu merupakan satu bagian pelajaran yang sangat penting untuk kita cerna sebagai orang-orang percaya. Kita bisa membedakan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita dan apa yang Allah inginkan terjadi. Ya, saudara-saudara, itu masih ada perbedaan yang harus kita temukan supaya kita selalu memilih, mempercayai bahwa apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita adalah merupakan hal yang mutlak harus kita syukuri, sehingga kita bisa sampai pada titik di mana kita dipenuhi dan merasa tercukupi. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Nah, jadi saudaraku, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dasar di dalam Alkitab ini. Saudara, sering menjadi sumber yang dijadikan campur aduk di dalam pemahaman banyak orang, sehingga menjadi ambigu, ya, menjadi tidak stabil. Allah menginginkan supaya kehidupan kita stabil, tidak terombang-ambing, tidak berubah-ubah, ya, dalam pendirian kebenaran tentang kebenaran Allah, tapi kita konsisten mengikuti alur daripada pemikiran Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku, dan untuk itu kita harus banyak memahami
Ya, perbedaan di dalam Alkitab ini bukan hanya persamaan. Kalau hanya persamaan saja yang kita temukan Bapak Ibu Saudara, itu cenderung akan mencampur adukan semua kebenaran. Karena kebenaran Allah itu, saudaraku, bukan hanya satu kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah itu disampaikan kepada orang-orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, atau di zaman yang berbeda, ya, dengan kelompok atau pribadi yang berbeda, dan dengan maksud yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak bisa membedakan, saudara-saudara, itulah sebabnya kita akan terombang-ambing, akan bisa terseret ke kiri dan ke kanan, ke belakang, ke depan. Kita nggak tahu pendirian kita yang mana yang sebenarnya. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan masih mengajak kita, ya, bagaimana pemahaman kita tentang kehadiran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan bagaimana saudara-saudara kehidupan atau bagaimana kebenaran Allah yang disampaikan kepada umatnya Israel, ya, tentang peranan daripada Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga kita bisa membandingkan rasa cukup itu saat ini benar-benar dipenuhi pada kesempatan di mana kita saat ini hidup di dalam zaman kasih karunia Tuhan. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat kembali, ya, ke bagian kitab Perjanjian Lama dulu, Saudara. Ya, dengan cepat kita akan melihat bagian-bagian ini dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan Saul, raja pertama orang Israel, dan juga Daud, ya, raja yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14. Daud di istana Saul, itu judul perikopnya. 1 Samuel 16 ayat 14, dan saya akan membacakan, ya. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh Tuhan, Roh Kudus mundur, ya, mundur daripada Saul, pergi meninggalkan dia. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang Israel di masa perjanjian yang lama. Jadi kalau berbuat dosa, ya, seperti Saul ini, maka dikatakan roh Tuhan sebagai urapan, ya, pengurapan daripada Saul sebagai raja orang Israel, ditandai dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupannya, ya. Tetapi karena Saul dikatakan berbuat jahat di mata Tuhan, ya, maka sekarang dikatakan roh Tuhan, Roh Kudus mundur daripadanya, pergi meninggalkan dia, ya, dan kemudian dia diganggu oleh roh jahat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu bagian yang bisa kita lihat bahwa tidak permanen tinggal Roh Kudus itu di dalam diri orang-orang yang percaya sekalipun di masa perjanjian lama, sehingga tidak bisa mereka merasa tercukupi, ya, saudaraku, kalau mereka dihubungkan dengan dosa-dosa yang mereka perbuat, maka mereka akan merasa kekurangan, merasa kehilangan, yaitu kehilangan daripada Roh Kudus. Jadi tidak ada kestabilan di sana. Yang ada adalah perubahan, keadaan berubah-ubah. Kadang Roh Kudus ada hinggap di dalam diri mereka, orang-orang percaya, ya, kadang Roh Kudus akan pergi meninggalkan mereka kalau mereka berbuat dosa. Nah, itulah keadaan
di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat lagi, ya sedikit mundur dulu ke belakang ke sebelumnya di ayat 15, ayatnya yang ke-24, ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 dan 25 dikatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan, hukum Taurat, dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, di situ ada semacam satu keraguan pada dirinya, ya, ada keraguan pada diri Saul, karena Saul merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, hubungan dosa, ya, selalu mengakibatkan rasa bersalah, ya, rasa berdosa. Tapi yang disadari oleh Saul di sini adalah keberdosaannya, ya, sedemikian jauh mengakibatkan Roh Kudus meninggalkan dia. Ya, itu yang terjadi. Kemudian, saudara, saya masih akan mengajak kita untuk melihat kembali di Mazmur 51, ya. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini perlu saudara catat dan perlu saudara ketahui, supaya saudara-saudara bisa menjadikan itu pembelajaran dalam kesaksian, membagi kesaksian kita kepada orang lain tentang keyakinan yang membuat kita orang percaya tetap bisa stabil dalam pandangan kepada Tuhan, ya, dan juga persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, kita lihat saudara, Mazmur 51, ya, saya akan bacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-11. Sekarang Daud, tadi itu Saul. Ketika berbuat dosa, Saul, ya, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Nah, sekarang bagaimana dengan Daud? Ya, raja yang berkenan kepada Allah. Karena Yesus Kristus pun disebut adalah anak Daud, ya. Nah, kita lihat di ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi ini saudara, perlu saya ulang kembali pendalamannya, supaya saudara bisa lihat betapa saat ini kepercayaan daripada orang-orang di zaman sekarang ini tidak ada ubahnya dengan keadaan di Perjanjian Lama. Ya, masih berada di keadaan di mana itu sudah jauh, ya, diubah oleh salib Kristus, tapi mereka masih ada di posisi yang salah. Nah, kita lihat saudaraku, ya, dikatakan oleh Daud, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hal yang sama disadari oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, hal yang sama, yaitu dia bisa sewaktu-waktu akan merasa kekurangan, merasa tidak akan tercukupi di hadapan Tuhan, karena kalau dia berbuat dosa, terutama ini Daud, kita tahu melakukan perbuatan dosa, ya, mengambil istri Uria, ya, melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Maka terhadap dosa-dosanya itu Daud merasa dia sangat berdosa, dan akibat dari keberdosaannya itu selanjutnya yang dia sadari adalah bahwa Tuhan meninggalkan dia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu adalah hal yang konsisten, karena ini semua terjadi sebelum salib Kristus, ya. Nah, saudaraku,
Mari kita lihat satu bagian lagi. Ya, di Hakim-Hakim 16. Kita masih lihat bagian-bagian di kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim 16. Ya, ini berhubungan dengan Simson. Saudara tahu cerita Simson dan Delila, bukan? Ya, Simson yang dikenal sebagai ya seorang nabi yang sangat memiliki kekuatan yang sangat besar, yang strong, yang mengalahkan musuh-musuhnya, ya, karena kekuatannya ada di bagian mana, Bapak Ibu Saudara? Di bagian rambutnya. Ya. Nah, sekarang ya kita lihat pada akhir cerita daripada Simson dengan kekuatannya ada pada rambutnya. Kita lihat, Saudara. Langsung saja karena kita ya menghemat waktu kita, ya, di ayatnya yang ke-20, Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20, ya, atau dari ayatnya yang ke-19 lah, ayat 19, ya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya oleh Delila, ya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jadi ada rambut gimbal, ya, ada 7 rambut gimbal di kepala Simson yang tumbuh di kepalanya. Dan kemudian itu setelah diberitahu oleh Simson kekuatannya ada di rambutnya, maka Delila membujuk dan menggunting ketujuh rambut jalinan di kepalanya. Lalu dikatakan mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap, dia katakan, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu cerita kehidupan daripada Simson, ya, karena dosa yang dia perbuat, maka Tuhan meninggalkan dia, Roh Kudus meninggalkan dia. Nah, Saudara, sekarang mari kita kembali ke bagian yang meneguhkan sepenuhnya iman kita dari 2 Korintus pasal 1. Kita akan lihat, saudara-saudaraku, 2 Korintus pasal 1, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa sekarang kita tidak perlu meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan tidak boleh meragukan Tuhan, meragukan Roh Kudus, kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya Dia menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 1, kita akan membaca, ya, mulai, ya, kita baca dari ayatnya yang ke 18, ya. Ya. Demi Allah, sudah Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 1, mulai dari ayat 18, Paulus katakan, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. 19, karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia, di dalam Yesus, hanya ada ya. Ya, hanya ada yes. Bukan yes or no. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara, ya, berkaitan dengan pengalaman Saul, berkaitan dengan pengalaman Daud,
berkaitan dengan pengalaman Simpson itu adalah yes or no. Ya, jadi kadang-kadang mereka merasa bahwa Tuhan menyertai hidupnya, kadang-kadang mereka merasa Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka. Ya, terlebih kalau mereka tahu bahwa mereka sedang berbuat dosa, ya, di hadapan Tuhan. Berikut mereka juga merasakan bahwa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan meninggalkan Roh Kudus menjauh dari diri mereka. Jadi itu Bapak Ibu Saudara tentu akan membawa ketakutan, kekhawatiran ya di dalam diri mereka. Orang-orang Israel ya tidak selalu mempunyai konfidensial, tidak mempunyai satu kepercayaan diri. Ya, jadi mereka tidak mempunyai rasa pede yang stabil, yang menetap, tetapi mereka labil. Kadang mereka yakin, kadang mereka tidak yakin, ya saudara, karena itu berubah-ubah. Nah, ini sifat yang mau diubah oleh Tuhan dari kehidupan kita orang percaya saat ini. Oleh Rasul Paulus diberitakan bahwa di dalam Yesus semuanya adalah ya, bukan yes or no. Jadi harus mempunyai kestabilan di dalam hal kita berpikir, dalam hal kita bertindak, dan dalam hal kita ya meresponi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, yakin bahwa di dalam Yesus kita adalah ya dan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan yes or no. Ya, bukan pelin-pelan, bukan labil, Bapak Ibu Saudara, bukan terombang-ambing, apalagi terseret oleh ya keadaan dunia yang berupaya untuk menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itu sekarang sesudah Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai, tetelestai, finish, sudah finish Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang jawaban kita terhadap semua hal adalah dikatakan bahwa Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia, oleh Yesus Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ini adalah unsur kestabilan ya yang mendasari pemikiran kita bahwa kita harus selalu konsisten Bapak Ibu Saudara dalam setiap langkah-langkah keputusan dan juga pemikiran kita. Kita harus benar-benar ya memikirkan kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab yang bisa dengan nyata ya kita teruskan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Saudara, oleh karena itu ya di ayatnya yang ke-21 dikatakan sebab dia Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita selalu terus belajar menyadari posisi kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Hal yang paling dasar Bapak Ibu Saudaraku harus kita sadari ya, karena tidak ada bangunan yang bisa berdiri kokoh kalau orang yang membangun itu tidak menyadari fondasinya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku lepas kita membangun, tapi kita tidak tahu sekuat apa fondasinya dan di mana posisi fondasinya. Saudara-saudara, jangan-jangan kita membangun di luar daripada fondasi dan itu akan rubuh Bapak Ibu Saudara. Nah, bangunannya akan rubuh tapi fondasinya akan tetap ada. Kalau dalam bangunan rumah, gedung, iya saudara-saudara.
kalau kita tidak mengikuti fondasinya, kita membangun kemana-mana, saudara, itu bisa berbahaya. Ya, karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa membangun melebihi daripada kapasitas daripada dasar yang sudah diletakkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sangat mendasar di dalam pemahaman kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus adalah merupakan faktor yang paling dasar bagaimana kita mengikuti, membangun kehidupan kita di atasnya. Amin. Karena sekali lagi, saudara, meterai Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah menjadi faktor pengetahuan yang sangat penting, menyadarkan kita setiap saat bahwa kita tidak bisa lagi berpaling daripada keinginan daripada Roh Kudus yang telah memenuhi kehidupan hati dan pikiran kita, sehingga saudara-saudara dan saya tidak lagi berhutang kepada daging. Kita tidak lagi harus membayar apa-apa kepada keinginan daging, kepada kehidupan yang lama. Tetapi kita harus membayar sepenuhnya, berkorban sepenuhnya, mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita sepenuhnya kepada kehendak daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan secara permanen dan tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita, menolong kita, penghibur bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak akan pergi meninggalkan kita. Karena Roh Kudus tidak pergi meninggalkan kita, berarti kita selalu ada di dalam hadirat-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak seperti sekarang ini banyak orang mengundang Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Memang Roh Kudus ada di mana? Dan itu sudah merupakan satu kekeliruan dalam hal memandang bagaimana kasih karunia Tuhan saat ini, bahwa di dalam Kristus Yesus Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dalam iman yang kita percayai saat ini, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh ada sedikit pun keraguan tentang rasa di mana kita tercukupi, rasa di mana kita harus ada rasa takut kepada Tuhan sebab Tuhan dekat kepada kita, ya. Bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan, amin. Sebab kita selalu ada di hadirat Tuhan, kita tidak akan dijauhkan dari hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tadi sudah dikatakan, karena Roh Kudus, ya, telah memeteraikan, ya, Allah telah memeteraikan tanda miliknya dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Ini yang perlu selalu kita sadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak bisa menempatkan keinginan-keinginan kita. Kita tidak boleh mendahului apa yang telah dinyatakan sebagai kebenaran oleh Allah, tetapi kita mengikuti sebagai follower daripada kasih karunia, follower daripada Yesus Kristus. Kita harus selalu melatih kepekaan kita. Sistem responsif daripada kerohanian kita itu harus dihidupkan terus-menerus, supaya rasa atau keyakinan, rasa percaya diri Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan ini hanya bergantung kepada keberadaan daripada Roh Kudus dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan membuat rumit, ya. Jangan membuat rumit hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita selalu menyadari hubungan relationship kita dengan Tuhan itu adalah merupakan satu ikatan yang permanen. Sehingga saudara dan saya, ya, betul sekali, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, hal yang paling dasar itulah yang harus kita sadari setiap hari, bahwa kita tidak boleh, ya, mendahulukan keinginan-keinginan kita, pendapat-pendapat kita, persepsi-persepsi kita, ya. Tidak boleh kita mendahului, ya, melebihi daripada
apa yang telah dinyatakan di dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah lah yang menjadi kerangka berpikir kita, amin. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran pendapat kita sendiri atau pendapat para ahli atau pendapat daripada orang-orang pintar di dunia ini siapapun. Itu hanya merupakan sebagai perspektif di mana kita bisa mengetahui apa-apa saja yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi pendekatan kita untuk menjadi solusi, menjadi jalan keluar yang memberikan kesimpulan kepada kita tentang menilai segala sesuatu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadi kerangka berpikir kita untuk menilai segala sesuatu. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengapa Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu, karena memang saudara-saudara, kita sesungguhnya tidak memerlukan hal-hal yang lain di luar daripada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, di mana kehidupan kita telah ditebus dengan sempurna, dan di mana di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh janji Allah tentang warisan bagi masa depan kita dan kemuliaan yang akan kita terima di hari-hari yang akan datang. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang rendah, yang di bumi. Cara berpikir atau pola pikir, paradigma kita, perspektif kita, Bapak Ibu Saudaraku, haruslah mengacu kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini di atas, di surga, yang menjadikan kita saat ini mampu untuk mengikuti apa yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, meterai Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya haruslah kita hargai, amin, dan haruslah kita syukuri setiap saat, dan bagaimana kita melatih diri kita untuk mengembangkan sistem responsif daripada manusia batiniah kita, manusia baru kita, untuk selalu mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, kehendak Allah. Kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena pengetahuan akan kebenaran itu akan mengcover, ya, segala keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus akan mengambil, ya, firman kebenaran itu untuk meluruskan, ya, pikiran-pikiran kita yang keliru, karena kita percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu standby di dalam diri kita, di dalam hati kita, untuk memberikan kita penghiburan dikala kita sedih, memberikan kita peringatan ketika kita berpikir keliru, dan terlebih lagi untuk memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita untuk senantiasa kita siap, ya, bangkit kembali, ya, dikala kita mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap kejatuhan, ya, kita adalah orang-orang yang rentan terhadap kejatuhan, maka kelemahan itu harus menjadi kesadaran kita untuk meresponi kekuatan kita yang bersumber daripada Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Amin. Itu sebabnya kita berada di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita selalu dipanggil untuk bersama-sama bersaat teduh dan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita yang lain, tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terlebih dahulu disinari, ya, disirami oleh firman Allah, disadarkan kita kembali bahwa setiap hari kita membutuhkan sentuhan daripada Roh Kudus melalui firman-Nya yang penuh dengan kelemah lembutan, mengajak kita, memanggil kita untuk selalu berpasrah diri kepada kehendak daripada Roh Kudus, dan oleh karena hikmat daripada Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita, maka saudara dan saya akan tetap bersemangat menjalani
semua tanggung jawab hari-hari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Hanya bersandar kepada keyakinan bahwa Roh Kudus telah mendiami kehidupan kami. Tubuh kami adalah bait daripada Roh Kudus, tempat berkarya, tempat kami berkarya di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus dimampukan, akan disanggupkan untuk bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami, menyaksikan akan kabar baik, kasih karunia Tuhan, Injil keselamatan, kabar tentang kemurahan hati Allah, pengorbanan Yesus Kristus, penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan pemeteraian daripada Roh Kudus akan terus memperbaharui cara kami berpikir bagaimana Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah kerinduan yang besar ini akan terus terpelihara. Dan sampai kami diangkat di awan-awan bertemu dengan Tuhan Yesus, kesadaran terhadap kemurahan hati Tuhan ini akan terus berkembang dan akan terus bertumbuh di dalam kehidupan dan pelayanan kami sebagai gereja tubuh Kristus, tempat di mana Roh Kudus berdiam dan memberikan kepada kami segala hikmat untuk berkarya di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung di dalam ibadah pagi kami ini, dan bersama-sama kami telah meresponi, menyambut firman-Mu yang sangat luar biasa, mencerahkan hati dan pikiran kami. Kami akan bekerja hari ini dengan satu keyakinan bahwa apa yang kami lakukan itu adalah merupakan persembahan kami untuk yang tulus kepada Tuhan, untuk menyatakan bahwa pengharapan kami sepenuhnya hanya tergantung pada anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi. Ya, salam kudus buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Amin.